Setelah identitas Xiaoyan terungkap, semua orang yang ada di dalam aula pun sontak dipenuhi keterkejutan yang luar biasa. Tidak ada yang mengira selain memiliki keterampilan alkemis, pemuda ini ternyata juga memiliki kemampuan bertarung yang sangat tinggi. Meskipun Pavilion Fenglai tidak sebanding dengan Burning Flame Valley dalam hal kekuatan, tetapi fraksi ini bisa dianggap sebagai salah satu yang terkuat di wilayah Central Plains. Sesaat kemudian tetua kedua lantas berkata, "Aku dengar permusuhanmu dengan Pavilion Fenglai adalah karena kau memiliki gerakan 3000 petir. Semua orang jelas tahu kau bukanlah murid dari Pavilion Fenglai. Lantas dari mana kau bisa mendapatkan teknik tersebut? Selain itu, saat ini kau juga menginginkan teknik 3 perubahan api misterius dari lembah kami. Jangan bilang bahwa kau sangat tertarik pada teknik Dou orang lain." Gerakan 3000 petir adalah sesuatu yang aku dapatkan secara kebetulan. Tidak perlu bagiku untuk bertanggung jawab kepada tetua kedua terkait masalah ini. Adapun teknik 3 perubahan api misterius adalah karena aku membutuhkannya untuk memaksimalkan potensi api surgawi yang kumiliki. Ini adalah satu-satunya alasanku datang ke lembah api pembakaran. Tetua Wu Chen pun tampak mengerutkan keningnya dan mengatakan, "Xiaoyan, tempat ini bukanlah Pavilion Fenglai. Aku jelas tidak akan membiarkanmu bertindak lancang seperti itu." Xiaoyan benar-benar terlalu malas untuk berurusan dengan tua bangka ini. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke arah Tang Zhen dan berkata, "Ketua Lembah Tang, tolong katakan sesuatu untuk menyelesaikan masalah ini. Jika kau juga merasa bahwa teknik 3 perubahan api misterius adalah rahasia yang tidak boleh sampai jatuh ke tangan orang luar, maka aku akan segera pergi dari tempat ini. Jika aku sampai mengucapkan kata-kata itu, maka aku jelas akan kehilangan wajah sebagai kepala lembah api pembakaran. Teman muda Xiaoyan, karena aku sudah berjanji, aku pasti akan menepatinya." Tatapan Tang Zhen pun segera beralih ke arah dua tetua sembari berkata, "Kalian berdua tidak perlu mempersulit Xiaoyan. Sebagai kepala lembah, aku jelas tidak akan memberikan teknik rahasia kepada orang luar begitu saja. Menurut peraturan lembah, para murid inti dapat memperoleh 3 perubahan api misterius setelah berhasil melewati tes ujian. Oleh karena itu, jika Xiaoyan mampu melewatinya, tidak ada lagi yang boleh menentang dan merasa keberatan. Siapapun yang tidak patuh akan langsung dihukum sesuai dengan peraturan lembah yang berlaku." Meskipun begitu, tetua kedua sepertinya belum puas dan akhirnya mengatakan, "Masalah ini memiliki implikasi serius dan tidak boleh dilakukan sembarangan. Oleh sebab itu, aku yang lama secara pribadi akan menjadi penguji. Jika Xiaoyan mampu bertahan 10 pertukaran denganku, maka aku tidak akan mempermasalahkan lagi keputusan apapun terkait teknik 3 perubahan api misterius." Para sesepuh yang hadir pun tanpa sadar mengeluarkan tawa getir. Mereka jelas mengerti kekuatan seperti apa yang dimiliki tetua kedua. Pada saat ini dia telah mencapai puncak kelas Douzong dan hanya perlu 1 langkah lagi untuk maju ke kelas Douzun. Jika dia sampai menjadi penguji, bukankah hal ini sama saja dengan melakukan penindasan? Tentu saja Tang Zhen sangat tidak setuju dengan rencana ini. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara Xiaoyan dan juga tetua kedua sangatlah besar. Wu Chen pun perlahan membuka mulutnya dan mengatakan, "Jika kepala lembah merasa bahwa tetua kedua tidak cocok bagi Xiaoyan, maka izinkan aku untuk melakukannya. Dari apa yang kudengar, Xiaoyan bahkan berhasil membunuh tetua Chen Yun dari Pavilion Fenglai. Oleh karena itu, aku pikir seharusnya bukan hal yang mustahil baginya untuk melalui 10 pertukaran denganku." Kekuatan Wu Chen sendiri memang sedikit lemah dari tetua kedua. Saat ini dia berada di bintang 8 Douzong dan bisa dikatakan setara dengan Fei Tian. Tang Zhen cukup ragu dengan keputusan ini dan menyarankan, "Aku pikir akan lebih adil jika kita membiarkan Huo-Er yang melakukannya." Saran ini pun langsung ditolak mentah-mentah oleh kedua tetua. Mereka yakin Huo-Er kemungkinan akan mengalah dan membiarkan Xiaoyan menang, mengingat Xiaoyan sudah membantu ayahnya dalam hal memperbaiki pil bodhisattva api sebelumnya. Setelah mendengar perdebatan panjang itu, Xiaoyan pun akhirnya bersuara dan mengatakan, "Kepala Lembah Tang, karena tetua Wu Chen bersikeras untuk menjadi penguji, maka aku akan mengikuti keinginannya." Xiaoyan jelas mengerti kalau dia tidak mengikuti tua bangka ini. Sepertinya dia tidak akan bisa mendapatkan teknik rahasia tersebut. Tang Zhen pun hanya bisa pasrah tak berdaya ketika mendengar jawaban Xiaoyan. Tang Zhen juga memperingatkan Xiaoyan bahwa dia hanya memiliki 1 kesempatan. Jika sampai gagal, maka tidak ada lagi peluang ke depannya. Xiaoyan perlahan tersenyum dan mengangguk. Karena dia telah menyetujui tes ini, dia secara alami memiliki kepercayaan diri yang cukup besar. Meskipun lawannya adalah seorang elit Douzong bintang 8, tetapi dia juga bukanlah orang yang lemah. Karena ruangan di dalam aula cukup sempit, pertarungan ini pun akan dilaksanakan di area terbuka.
Tepat ketika Wu Chen melewati Xiaoyan, dia lantas berkata, "Karena kau sudah berjasa pada lembah api pembakaran, kau akan tetap diizinkan untuk memilih teknik do lainnya setelah tes ini berakhir, bahkan jika kau gagal sekalipun. Tetua ketiga, sebaiknya kau mengucapkan kata-kata ini setelah memenangkan pertarungan. Jika kau sampai kalah, aku yakin kau akan kesulitan untuk memulihkan reputasimu itu." Singkat cerita, mereka semua pun akhirnya tiba di lapangan terbuka. Para murid termasuk sesepuh juga berkumpul di tepi arena untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Pada saat ini, ekspresi Wu Chen benar-benar tenang. Perbedaan kekuatan antara dirinya dengan Xiaoyan bagaikan langit dan bumi. Hal ini jelas membuatnya yakin bahwa pemuda seperti Xiaoyan bukanlah lawan yang pantas untuknya. Para murid tentu merasa ragu dengan keputusan Xiaoyan. Meskipun dia sangat berbakat dalam bidang alkemis, tetapi pertempuran Doqi adalah hal yang berbeda. Terlebih lawannya kali ini bukanlah orang biasa, melainkan tetua ketiga yang dianggap sebagai salah satu ahli terkuat yang ada di lembah api pembakaran. Sebuah Doqi yang sangat megah pun dengan cepat melonjak di sekujur tubuh Wu Chen. Di bawah pengaruh Doqi agung tersebut, dia pun seketika melesat ke arah Xiaoyan. Tinju api yang sangat kuat pun tiba-tiba muncul dan menembus dada Xiaoyan. Namun sayang, sosok yang diserang ini ternyata hanyalah sebuah bayangan yang tercipta dari gerakan 3000 petir. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan pun akhirnya muncul beberapa puluh meter ke belakang. Menurut pengamatannya, kecepatan Wu Chen ini seharusnya berada di bawah Fei Tian. Namun daya hancur yang dihasilkan dari serangannya jelas jauh lebih kuat. Tepat ketika Xiaoyan mencoba mundur lebih jauh, sebuah tangan api pun tiba-tiba melesat ke arahnya. Pada awalnya Xiaoyan berhasil menghindar, namun di situ tangan api tersebut seketika membesar beberapa kali lipat dan berhasil mengenai bagian perut Xiaoyan. Alhasil dia pun terhempas cukup keras ke tanah, jejak darah pun perlahan merembes keluar dari sudut mulutnya. Wu Chen yang berdiri di udara kosong pun menatap tajam ke arah Xiaoyan dan berkata, "Teknik tangan api ini merupakan salah satu teknik do kelas tinggi yang dimiliki oleh Burning Flame Valley. Jika seseorang berhasil menguasainya dengan sempurna, maka dia dapat mengubah ukuran tangan sesuai dengan keinginannya. Kau memang layak menjadi tetua ketiga dari lembah api pembakaran. Teknik ini memang cukup mengesankan." Xiaoyan pun dengan lembut menggosok jejak darah di mulutnya, dan secara bersamaan Doqi Hijau pun melonjak hebat dari dalam tubuh Xiaoyan, yang menandakan bahwa dia sepenuhnya siap untuk melanjutkan pertarungan tersebut. Wu Chen pun terlihat cukup terkejut ketika dia melihat bahwa Xiaoyan masih belum tumbang setelah menerima pukulan telak sebelumnya. Orang ini memang cukup tangguh sesuai dengan reputasinya. Sepertinya kali ini aku perlu sedikit lebih serius. Setelah memikirkan hal ini, tubuh Wu Chen pun seketika menghilang. Xiaoyan yang melihat pergerakan tersebut dengan cepat melepaskan gerakan 3000 petir ke batas maksimal sebagai bentuk refleksi. Pada saat yang bersamaan, Wu Chen pun tiba-tiba muncul di area sekitar Xiaoyan sembari melepaskan Doqi api membara yang sangat kuat. Dalam sekejap, seluruh bayangan petir yang diciptakan oleh Xiaoyan pun lenyap tak tersisa. Tidak hanya itu, pergerakan Wu Chen juga menjadi jauh lebih cepat dan terus mengejar Xiaoyan kemanapun dia pergi. Penguasa hitam pun dengan cepat muncul di genggaman tangan Xiaoyan. Dia lalu mengaktifkan teknik 6 penguasa dan berniat memblokir serangan Wu Chen itu. Suara benturan logam pun bergema di langit. Segera gelombang energi menyebar bagaikan kilat hingga menyebabkan kedua petarung terpental dan menabrak dinding bebatuan. Tindakan Xiaoyan yang berani beradu pukulan secara langsung dengan elit Douzong bintang 8 seperti Wu Chen benar-benar membuat semua orang yang menonton terkesan. Keberanian semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh petarung biasa. Di saat yang bersamaan, Tang Zhen pun tiba-tiba bersuara dan mengatakan bahwa 5 pertukaran telah berakhir. Dia sungguh tak menyangka Xiaoyan benar-benar mampu bertahan sampai sejauh ini. Sementara itu, di lain sisi, Wu Chen yang tergantung di langit pun perlahan mendarat sembari menatap tajam ke arah Xiaoyan. Harus diakui bahwa teknik yang baru saja digunakan Xiaoyan memang sangatlah berbahaya. Beruntung perbedaan level di antara mereka cukup jauh, sehingga dia hanya mengalami beberapa luka ringan. Jika Xiaoyan berada di tingkatan yang sama, kemungkinan dia tidak akan berani untuk menghadapi serangan tersebut. Di tempat lain, Xiaoyan terlihat semakin serius dan terus meningkatkan kewaspadaannya. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar terjebak dalam kesulitan yang cukup besar. Mengingat 5 pertukaran selanjutnya jelas akan jauh lebih sulit dari sebelumnya. Terlebih, Xiaoyan tidak bisa menggunakan teknik 3 perubahan api misterius untuk memperpendek jarak dengan tetua Wu Chen. Sembari memikirkan hal ini, gelombang Doqi Hijau pun mengalir deras di seluruh tubuh Xiaoyan. Sepertinya kali ini dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya hingga batas maksimal. Wu Chen pun perlahan tersenyum dingin dan berkata,
Jika kemampuanmu hanya sebatas ini, takutnya kau tidak akan mampu bertahan dalam 5 pertukaran selanjutnya. Setelah mengatakan itu, Wu Chen pun sekali lagi menerjang ke arah Xiaoyan dengan tapak raksasa miliknya. Meskipun Xiaoyan telah mengerahkan gerakan 3.000 petir hingga batas maksimal, tetapi dia masih kesulitan menghadapi setiap serangan yang dilancarkan oleh Wu Chen. Namun ini masih jauh lebih baik daripada hanya melarikan diri seperti saat menghadapi Fei Tian. Dikarenakan celah di antara mereka berdua terlalu besar, sepertinya Xiaoyan hanya bisa mengandalkan teratai amarah dewa jika ingin memenangkan pertarungan ini. Xiaoyan pun mencoba mengulur waktu dan bergerak secepat mungkin hingga menyebabkan debu di area pertarungan berputar hebat dan menutupi pandangan Wu Chen. Trik murahan semacam ini jelas tidak akan bisa mengelabuhi ahli tingkat tinggi sepertinya. Sambil tersenyum dingin, dia lantas melepaskan tapak raksasa miliknya dan berhasil menghantam Xiaoyan dengan sangat keras. Setelah melancarkan serangan fatal ini, Wu Chen pun lantas mencengkram erat leher Xiaoyan sembari berkata, "Sebaiknya kau segera mengakui kekalahanmu. Jika tidak, aku mungkin akan benar-benar menghabisimu kali ini." Bukannya terlihat takut, Xiaoyan justru tersenyum aneh dan mengatakan bahwa 9 pertukaran telah berakhir. Pada saat yang bersamaan, tubuh Xiaoyan yang berada di cengkeraman tangan Wu Chen pun tiba-tiba meledak dan menghilang begitu saja. Kejadian ini secara alami membuat Wu Chen terkejut dan menyadari bahwa sosok yang baru saja dia kalahkan itu bukanlah tubuh asli Xiaoyan, melainkan hanyalah sebuah avatar belaka. Avatar 3.000 petir ini memang masih terlalu lemah. Jika itu sudah mencapai level tertinggi, kemungkinan avatar tersebut mampu bertahan dalam 10 pertukaran. Wu Chen yang merasa dipermainkan pun benar-benar dipenuhi amarah yang membara. Sesaat kemudian Doki megah di dalam tubuhnya pun meledak hingga mencapai batas maksimal. Ekspresi Tang Zhen pun seketika berubah ketika melihat hal ini. Dia sungguh tak menyangka orang tua sepertinya benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan hanya untuk menghadapi seorang pemuda. Tindakan semacam ini jelas sudah keterlaluan dan mencoreng nama lembah api pembakaran. Sementara itu di arena pertarungan, tubuh Wu Chen sepenuhnya berubah layaknya cahaya api dan melesat ke arah Xiaoyan bagaikan kilat. Dengan momentum yang sangat menakutkan, dia lantas melepaskan teknik terkuat miliknya yang bernama Fire Demon Palm dan berniat untuk menghabisi Xiaoyan dalam satu serangan. Xiaoyan pun perlahan mengangkat kepalanya. Sambil tersenyum dingin, dia lalu melambaikan tangannya dan sebuah teratai Buddha 3 warna pun muncul di hadapan semua orang. Kemunculan teratai Buddha 3 warna ini secara alami menimbulkan gejolak energi yang sangat kuat di seluruh arena pertarungan. Fenomena yang tidak biasa ini jelas menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Bahkan Master Daozun seperti Tang Zhen juga ikut terkejut. Dia tentu menyadari bahwa teratai api di tangan Xiaoyan tersebut menyembunyikan kekuatan destruktif yang sangat mengerikan. Selain itu, Tang Zhen samar-samar dapat merasakan bahwa kekuatan ini sebenarnya berasal dari api surgawi. Di antara semua orang yang menyaksikan, Wu Chen adalah orang yang paling dipenuhi keterkejutan. Kepercayaan dirinya sebagai elit Dozong benar-benar menghilang ketika berhadapan dengan teknik mengerikan ini. Namun karena harga dirinya sebagai tetua ketiga, Wu Chen pun tidak bisa mundur dan hanya bisa mempertaruhkan segalanya pada pertukaran ini. Sesaat kemudian dia lantas mengaktifkan teknik terkuat di lembah api pembakaran, yaitu segel api iblis. Dalam sekejap tangannya pun meluas lebih dari 10 kali dan menerjang ke arah Xiaoyan bagaikan sebuah meteorit. Begitu teratai Buddha 3 warna dan tangan raksasa milik Wu Chen saling bertabrakan. Badai Doki maha dahsyat pun dengan cepat meledak dan menyebar hingga mencapai radius lebih dari 1000 kaki. Tekanan serta energi liar yang terkandung dalam ledakan ini secara alami membuat semua orang dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Para sesepuh dari lembah api pembakaran pun segera menghirup nafas dingin di hati mereka. Jika mereka sampai terseret ke dalam badai energi tersebut, kemungkinan mereka setidaknya akan mengalami luka serius atau bahkan kematian. Tang Zhen pun seketika memasang wajah serius. Dia tak pernah mengharapkan tes ini akan berakhir dalam keadaan semacam ini. Jika dia tidak segera mengendalikan situasi tersebut, kemungkinan lembah api pembakaran akan mengalami kerusakan yang sangat parah. Setelah memikirkannya, Tang Zhen pun tiba-tiba menghilang dan muncul tepat di lokasi terjadinya ledakan. Dia lantas melambaikan tangannya dan dalam sekejap robekan dimensi berukuran lebih dari 100 kaki pun terbuka dan menampilkan ruang gelap yang sangat menakutkan. Di bawah kendali Tang Zhen, badai Doki yang melonjak itu pun seketika berhenti dan dilemparkan ke dalam robekan dimensi tersebut. Suasana menegangkan di seluruh arena pun perlahan mereda dan akhirnya kembali ke kondisi normalnya. Menurut pemahamannya, Tang Zhen jelas mengerti bahwa segel api iblis tidak akan mampu menimbulkan badai Doki sebesar ini. Oleh sebab itu, dia menyimpulkan bahwa semua ini pasti terjadi karena teratai api misterius yang diciptakan oleh Xiaoyan.
Kemampuan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan ini secara alami membuat Tang Zhen merasa semakin kagum. Bahkan lebah api pembakaran yang sudah mengendalikan api surgawi 9 naga petir selama bertahun-tahun tidak dapat mencapai tahap seperti itu. Beberapa saat kemudian tatapan Tang Zhen pun akhirnya berhenti ke arah dua sosok manusia yang berdiri di atas arena pertarungan. Semua orang bisa menyaksikan kalau kondisi mereka saat ini sangatlah menyedihkan. Karena 10 pertukaran telah berakhir, Tang Zhen pun lantas mengatakan, dikarenakan Wu Chen telah kalah, maka sesuai kesepakatan, teknik 3 perubahan api misterius akan diberikan kepada Xiaoyan. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.